Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan meng-share ke teman-teman bagaimana menjawab pertanyaan di platform Merdeka Mengajar untuk tema yang terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita klik tema ini. Ini di sini ada 7 modul. Modul 1, modul 2 saya sudah mengerjakan. Kita akan mengerjakan modul yang ketiga ya, post test ini kita klik saja di sini. Modul 3 adalah merancang proyek penguatan profil Pancasila. Kita klik kerjakan post test. Di sini di paling akhir kerjakan post test diklik saja. Kemudian mulai mengerjakan post test ya. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau sudah lama ya, sudah lupa untuk melihat videonya, mungkin teman-teman kurang memahami nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Kita lihat, coba saya akan mencari pertanyaan ini di website tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan ini. Contohnya ini di website yang pertama, kunci jawaban post-test modul 3. Ini saya akan mengambil yang ini aja. Di www.guruid.com kita klik di sini. Nah, di sini ada jawaban post-test modul 3 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita cocokkan dengan yang ada di sini, yang di tema terkait dengan P5 dan modul 3 ya. Ini ada soalnya ada 5. Pertama, setiap pemangku kepentingan mempunyai peran penting untuk mendukung program pembelajaran proyek di satuan pendidikan. Murid dan orang tua bukanlah salah satu pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam proyek. Pernyataan di atas adalah, kita lihat di sini ya. Kita lihat, nah ini di sini ada soal setiap yang mirip ya atau mungkin sama. Setiap pemangku kepentingan mempunyai peran penting. Murid dan orang tua bukanlah salah satu pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam proyek. Pernyataan di atas adalah di sini jawabannya salah. Nah, kita jawabnya salah. Oke. Ini soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana peran proyek sebagai asesmen? Kita lihat juga di sini. Bagaimana peran proyek sebagai asesmen? Kita lihat jawabannya di sini. Jawabannya adalah ini di sini. Bagaimana peran proyek sebagai asesmen? Dengan kegiatan proyek dapat terlihat ketercapaian perkembangan murid secara holistik, bukan hanya hasil akhirnya saja. Dengan kegiatan proyek dapat terlihat ketercapaian perkembangan murid secara holistik, bukan hanya hasil akhirnya saja. Kita klik yang ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Kita lihat juga di sini soalnya. Coba lihat soal yang ketiga. Bu Loli sedang bingung memikirkan tema untuk dilaksanakan di semester 2. Terdapat 2 pilihan tema, yaitu tema bangun jiwa dan raganya dan gaya hidup berkelanjutan. Mengingat pada semester 2 akan ada perayaan Hari Bumi, Bu Loli dan tim fasilitator merasa tema gaya hidup berkelanjutan sangat cocok untuk dilakukan. Di sisi lain, bangunlah jiwa dan raganya juga menarik untuk dijadikan tema proyek. Langkah apakah yang dapat Ibu Loli dan tim fasilitas proyek lakukan untuk mengakomodir tema-tema di atas? Nah, lihat di sini ada soal yang sama enggak? Itu ini, ada ini. Bu Loli sedang bingung memikirkan tema untuk dilaksanakannya di semester 2. Terdapat 2 pilihan, yaitu tema bangunlah jiwa dan raganya dan gaya hidup berkelanjutan. Kita lihat jawabannya yang terkait dengan itu. Nah, ini jawabannya. Mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dalam kegiatan proyek, sedangkan tema bangunlah jiwa dan raganya
dapat diintegrasikan dengan rutinitas sehari-hari seperti olahraga, rutin, diskusi personal antar guru, murid, dan sesi cerita terkait pengalaman sosial emosional. Berarti ini yang jawabannya yang A. Mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dalam kegiatan proyek, sedangkan tema bangunlah jiwa dan raganya dapat diintegrasikan dalam rutinitas sehari-hari seperti olahraga, diskusi personel antara guru dan murid, dan sesi cerita terkait pengalaman sosial emosional. Kita klik yang soal nomor 3, ini jawabannya A. Kemudian ini ya soal nomor 4. Ketika konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik atau 50% dan pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah tetapi belum terjadi lintas disiplin ilmu, berada dalam tahap manakah satuan pendidikan? Kita lihat di sini ada enggak? Pertanyaannya, ini ada. Ketika konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagai sebagian pendidik 50% dan pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah tetapi belum terjadi lintas disiplin ilmu, berada dalam tahapan manakah satuan pendidikannya? Jawabannya adalah tahapan lanjutan atau tahap lanjutan. Kita klik yang C. Kemudian jawaban berikutnya, kelima. Bu Meiske dan tim fasilitas proyek sedang merancang modul proyek yang akan dilakukan di fase F. Berikut adalah contoh pengalokasian waktu yang dapat dilakukan, kecuali. Ini ada ini. Ada juga sama seperti itu soalnya. Berikut adalah contoh pengalokasian waktu yang dapat dilakukan kecuali. Memberikan kebebasan bagi murid untuk menentukan sehingga tidak ada tanggal tetap. Ini, memberikan kebebasan bagi murid untuk menentukan sehingga tidak ada tanggal tetap. Kita klik, oke. Kalau sudah kita cek ulang jawabannya, oke, begini ini 1 sampai 5 ya. Kalau sudah mantap, kemudian kita kumpulkan. Oh, tidak menyimpan jawaban post test. Coba lagi. Oke, luar biasa pemahaman Anda sangat baik. Berarti sudah selesai di jawaban post test modul 3 merancang proyek Pancasila di tema P5. Sudah selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.